kami akan spesial membahas satu hal yang tidak pernah dibahas oleh siapapun, oleh kristolog manapun. Nah, Bahasa roh. ya. Bahasa apa ini? Baik, begini. Turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api kepada Hawariyun di Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari yang cerah. Ustadz Kainama di Surabaya. Amin. Dan insya Allah Alhamdulillah. beliau akan pindah bersama istri anaknya ke Surabaya. Baik, dalam kesempatan Masya Allah, Masya Allah. kami akan spesial membahas satu hal yang tidak pernah dibahas oleh siapapun, oleh kristolog manapun. Nah, Bahkan Bapak Tuan Guru dan Cemunu nggak mau membahas. oh nggak mau dia? Nggak mau. Ayolah bahasa roh. Nggak mau. Ayolah, saya sudah Islam, saya nggak mau katanya. Oh, Ayo, macam mana bahasa roh? Nggak mau. iya. Iya. Ya. Jadi bahasa roh itu saya berikan contoh karena saya nggak pernah tahu. Maksudnya bolehlah sika berapa lama-lama gitu. Kalau raba syik. Baik. Baik. Bahasa roh. Ya, Bahasa roh ini tentunya mohon dibantu dijelaskan Ustadz. insya Allah. Bahasa apa ini? Baik, begini. Ada pemahaman ini namanya dalam bahasa Inggris adalah the language of tongue. Ya. Bahasa lidah. Iya. Language of tongue. Bahasa lidah. Bahasa lidah ini dirunut dari satu kejadian namanya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api kepada Hawariyun di Yerusalem. Setelah 40 hari yang kemarin kita baca tuh, beliau menampakkan diri, lalu diangkat menurut versi kekristenan, menurut versi Bible. Nah, turun lidah-lidah. Nah, setiap orang berbicara dalam bahasa, bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa dari setiap orang yang mendengar mereka bicara. Sekali lagi, Hawariyun itu tiba-tiba di atas kepalanya itu seperti angin bergemuruh, lalu turun seperti bentuk lidah api. Semua orang melihat itu. Nah, ketika lidah api ini hinggap di atas kepala dari para Hawariyun, maka dia berbicara bahasa asing, bukan bahasa roh yang tidak bisa dimengerti, tetapi bahasa yang dimengerti oleh setiap orang yang mendengarkan dia. Karena yang mendengarkan Hawariyun pada saat itu dari Kirene, Libya, dari Nigeria, dari Mesir, dari Asyar itu apa Asyar? Ya, pokoknya Asyar. Lalu Arab, orang-orang Roma yang berbahasa Yunani, semua macam-macam bahasa, bahkan bahasa kampungnya. Itu ketika dia berbicara, orang, kok bahasa Arab? Bahasa saya. Lo kok bahasa Inggris? Bahasa saya. Lo kok bahasa Yunani? Bahasa saya. Lo kok ini bahasa Kirene, Libya? Bahasa saya. Bahasa Mesir? Bahasa saya. Begitu. Bukan bahasa yang kacau-kacau seperti tadi itu. Aslinya bahasa roh itu ya. Itu namanya the language of tongue. Kekuasaan yang turun untuk menguasai lidah. Tongue itu lidah. Saya bertanya kepada Tuan Guru Nah, dan insya Cemunu, Allah. bahasa roh apa yang biasanya dipakai oleh dari gereja karismatik? Begini, ada satu penelitian. Jawaban beliau Nah, adalah bahasa roh itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus sehingga muncul akhirnya ide untuk menyampaikan bahasa roh itu sesuai dengan kehendak hati. Dan apa terjemahannya? Kata beliau, nggak ada terjemahannya. Pokoknya itu bahasa roh dari ilham dari Roh Kudus. begini kisahnya itu. Kalau di dalam gereja-gereja modern, terutama gereja karismatis, Iya. itu ada istilahnya yang tadi language of tongue atau bahasa lidah atau bahasa roh itu, ya. Sebetulnya berasal dari, maaf ya, bahasa Swahili. Pernah dengar Swahili? Belum. Salah satu suku di Afrika. Swahili. Mirip yang di apa? God Must Be Crazy itu. Seperti begitu, seperti begitu. Bahasanya aneh. Salah satu contohnya gini. Pernah dengar gini? Mungkin saya nggak tahu. Apakah Anda pernah dengar ini, Ustadz? Abinar gonar ganer mama koreka
Mama Koreka, ini lagu sekolah minggu. Mama Koreka, Abinar Gonar Ganer, Mama Koreka, Kokoa. Itu bahasa apa? Orang kan nggak ada yang tahu. Itu bahasa Afrika. Nah, diambil itu menjadi Kala Rabashika. Itu bahasa Swahili. Dan orang nggak sadar itu. Baik, kita mulai. Kala itu nama. Rabba Tuhan. Shika dewanya. Ayo. Dan orang nggak ada yang tahu itu. Itu bahasa bahasa Swahili. Kok bisa jadi Afrika ya? Terserah orang. Orang lagu-lagu aja banyak diadaptasi dari bahasa Afrika kok. Ya, lagu-lagu Afrika Nation. Maher Zain sebelum nyanyi yang Subhanallah walhamdulillah itu kan. Iya. Sebelumnya ada orang Afrika di situ, masih holele itu. Itu masih holele tahu. Holele itu Swahili, Ustaz. Bukan, itu Afrika Selatan lain lagi. Ada macam-macam, ada Niger, ada banyak, Zambia, ada apa. Nah, tetapi yang bahasa roh ini Swahili. Nah, coba tolong Ustaz baca 1 Korintus 14 nomor 23. 1 Korintus. Dari dulu sebetulnya udah dilarang, tapi nggak tahu kenapa. Sampai sekarang masih ada. Dari zaman Yesus sudah dilarang. 1 Korintus 14 nomor 23. Nomor 23. Nah ini. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Bukan saya yang bilang ya. Jadi kalau coba ulang lagi Ustaz. Ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu orang gila? Kalau bahasa roh tidak bisa diartikan, itu orang, bukan saya yang bilang. Dari dulu udah dilarang. Kalau engkau berbahasa roh, orang itu harus ada yang mengerti. Kalau semua orang termasuk dirinya tidak mengerti, bagaimana? Bahasa roh itu memberikan berkah. Orang yang tidak bisa bahasa, misalnya bahasa Jawa. Ada kita dari timur ini datang berdua, Ustaz. Orang Jawa ini sedang menyampaikan kebenaran serta berkah firman Allah, firman Tuhan. Kita kan nggak ngerti bahasa Jawa, tapi tiba-tiba, misalnya Ustadz menyampaikan kebenaran firman Allah, terus Ustadz bicara dalam bahasa kita berdua nih, kita kan merasa diberkati ya. Itu bahasa roh. Bukannya malah tambah bikin pusing, apalagi sampai jatuh-jatuh menggelepar. Tidak. Alkitab menyebutkan tadi yang Ustadz baca sendiri, 1 Korintus 14 nomor 23. Kalau ada orang berbahasa roh, lalu orang tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat manfaat dari itu, disebut orang gila. Demikian kita akhiri bersama Kamus Berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.